Semoga Allah melindungi Ustadz dan semoga Allah merahmati Ustadz dengan keikhlasan dalam berdoa. Amin. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Di kampus Anda ada yang mengaku bisa melihat makhluk gaib dari kalangan mahasiswa. Sehingga banyak orang bertanya kepadanya dalam hal tersebut. Apakah hukum kepadanya? Dan orang bertanya padanya sama dengan hukum dukun tukang sihir. Bagaimana cara mendakwahinya? Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Orang bisa lihat syaitan, bisa lihat jin. Ini bukan kelebihan, ini namanya kekurangan. Iya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna. Iya. Kalau kita menceritakan kesempurnaan, maka mereka adalah orang yang berada di barisan yang paling terdepan setelah para nabi dan setelah para rasul. Disebutkan dalam Sahih Muslim, ya dalam Kitabus Shalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, beliau berkata, "Al-anuka bila'natillah." Aku melaknat engkau dengan laknatnya Allah. Kemudian para sahabat Rasulullah selesai salat, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kami enggak pernah mendengar engkau berkata al-anuka bila'natillah. Kenapa engkau baca ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya aku melihat syaitan datang mengganggu aku salat." Ya. Dan kemudian aku membaca doa ini. Kalau seandainya bukan doa Sulaiman, maka niscaya saya akan mengikat jin itu supaya kalian bisa melihatnya. Nah, berarti saya sama dengan Rasulullah. Rasulullah bisa lihat jin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang rasul. Beliau diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau dijaga oleh Allah. Nah, kita orang-orang yang memiliki iman yang lemah ini, ketika melihat jin, apalagi jinnya itu berbentuk tampan atau cantik atau lain sebagainya, itu dikhawatirkan kita bisa menyembah dia. Ya begitulah iman seseorang. Yang tadinya jin itu menampakkan dirinya, ya dia pertama merasa khawatir, merasa takut, kemudian senyumnya sangat manis, jin tersebut menyerupai seorang laki-laki atau seorang perempuan, akhirnya dia berkhidmat kepada jin tersebut. Ya, dan ini banyak terjadi. Ya, saya beberapa hari ini melihat ada sebuah video seorang dukun. Ya, seorang dukun, "Saya telah menjaga gedung ini ya dengan bantuan Nyai Loro Kidul." Tak siapa syaitan-syaitan yang lain yang disebutkan. Ya naudzubillah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kenapa ini bisa terjadi? Mungkin di awalnya seperti yang disebutkan tadi, jin itu menampakkan sesuatu kepada dirinya, sehingga hatinya tertarik kepada jin tersebut, akhirnya dia beribadah kepada jin. Iya, kafir-kafirnya orang-orang musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan kepada mereka, "Wa may yudabbirul amra?" Siapa yang mengatur seluruh apa yang ada di langit dan di bumi? Mereka akan menjawab siapa? Allah. Fasayaquluna Allah. Allah yang mengatur apa yang ada di langit dan di bumi. Tapi orang-orang hari ini yang mengaku dirinya sebagai muslim terkadang, bahkan dianggap sebagai orang pinter, siapa yang memiliki, yang mengatur alam semesta ini? Nyai Loro Kidul, Gatot Koco, Kuburan 7, dan lain sebagainya. Ini keyakinan seperti ini nggak pernah diyakini oleh musyrikin. Ya, makanya para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Kita hari ini orang Indonesia, ya, saya sering menyampaikan, orang Indonesia hari ini tidak krisis ekonomi. Itu harus antum tekankan, garis bawahi. Kenapa saya katakan orang Indonesia hari ini tidak krisis ekonomi? Kebanyakan penyakit orang Indonesia hari ini adalah penyakit banyak makan, bukan penyakit kurang makan. Coba pergi ke rumah sakit, penyakitnya kolesterol, asam urat, darah tinggi, iya, darah manis. Ini penyakit kurang makan atau kelebihan makanan? Hah? Ini penyakit kelebihan makanan, terlalu banyak makan daging, terlalu banyak makan lemak, terlalu banyak makan yang manis-manis. Ini kan butuh uang, enggak? Makanya orang Indonesia tidak krisis ekonomi hari ini. Justru mereka kelebihan gizi. Samping banyak gizinya kena kolesterol, kena asam urat. Tetapi hari ini masyarakat Indonesia sedang krisis akidah, sedang krisis tauhid. Ini yang ingin kita suarakan. Ini yang ingin kita sebarkan di tengah-tengah muslimin, agar kita dan mereka semuanya bisa terselamatkan dari kungkungan kesyirikan. Kalau seandainya ada orang berkata, "Wahai akhi, orang Indonesia ini sudah semua muslim, ngapain lagi ente ngajarin tauhid? Orang Indonesia ini sudah mayoritas Islam, apalagi di Aceh, ngapain lagi singgung-singgung kesyirikan?" Mas, pelajari lagi Islam dengan benar.
Nabi SAW diutus di Mekah, diutus di Madinah 23 tahun. Dari awal beliau berdakwah sampai akhir beliau berdakwah, terus beliau ingatkan tentang tauhid, terus beliau tanamkan tentang bahayanya kesyirikan kepada Allah. Baca sejarah. Apa ayat yang pertama Allah turunkan kepada Rasul setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Masalah apa? Masalah tauhid. Masalah apa? Tentang bahayanya kesyirikan. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, bahkan hari-hari sebelum beliau wafat, beliau berkata, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wa inni anhaakum an dzalik. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan melaknat orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan aku melarang kalian keras dari perbuatan ini. Ini yang terus ditanam oleh Rasul. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan, yang paling kukhawatirkan kepada kalian wahai sahabatku, syirik kecil. Lah kalau seandainya para sahabat yang dididik oleh Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga itu dikhawatirkan terjatuh syirik kecil kepada mereka, maka tentunya apa? Kita tidak bisa merasa aman pada diri kita semuanya dari syirik apa? Syirik besar. Sehingga ini nggak boleh dihentikan. Ini dakwah harus berjalan. Dakwah tauhid merupakan prinsip daripada dakwahnya para nabi, prinsip dari dakwahnya para rasul, dan itu sebab Allah akan memberikan keberkahan dalam semua negeri. Iya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal saleh akan diberikan kepada mereka kepemimpinan sebagaimana yang telah diberikan kepemimpinan orang-orang sebelum mereka. Allah akan kuatkan agama mereka. Allah akan berikan kepada mereka keamanan. Kapan itu? Ya'budunani la yusyriku bi syai'a. Ketika mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Lah hari ini orang punya masalah perginya ke kubur, punya masalah perginya bersemedi ke pohon, punya masalah bersemedi kepada tempat-tempat keramat, bukan kembali kepada Allah. Dan ini merata di mana-mana kita tengok, di mana-mana kita lihat. Apakah kemudian kita diam dari masalah ini? Tidak bisa. Ini harus disuarakan. Ini tauhid. Ini sebab keberkahan sebuah negeri yang dengannya kita bisa terselamatkan dan juga saudara-saudara kita muslimin dari kekekalan di dalam api nerakanya Allah. Iya dan billah. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Beberapa soal yang lainnya insyaallah akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.